mari ngeteh, mari bicara, pasti selesai. Tapi kalau di sini nggak bisa kayak gitu. Mari makan kue, mari minum air putih, mari bicara. Karena ibu nggak suka ngeteh. Kalau dengan Bu Yus, mari ngopi, mari tidur. Selesai masalah. Selesai masalahnya. Semoga bisa diaplikasikan pengalaman yang sedikit ya, mungkin saya pun mungkin baru seperti itu bisa mengambil kebijakan. Mungkin kita banyak belajar dan banyak mengambil ibroh dari apa-apa yang kita lakukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu nggak sibuk kan, Bu? Ibu ya sih Menangani atau menemukan kasus-kasus dilema etika ini, bagaimana Bu Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus ini? Dilema etika dan rujukan moral ya. Tapi mungkin sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu lah ya Bu, pada yang nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alfida Hasan, Kepala SMP Negeri 38 Batam. Alhamdulillah, ini adalah tahun ketiga kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami ini sebagai sekolah penggerak angkatan 1. Nah, terkait mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral ya, pasti kita di sekolah ini banyak ya, guru kita ada 26 orang, kemudian staf kita ada 5 orang, tambah lagi anak 750 ya, 750 lebih. Ya segitu banyak juga lah permasalahan yang ada di sekolah ini gitu kan. Tapi mengidentifikasi hal apa saja pun yang terjadi di sekolah ini, termasuk dilema etika dan rujukan moral ini, Ibu sebagai pimpinan di sini tentunya pertama harus menelaah dulu benar nggak kejadian ini ya. Tentu Ibu harus mencari fakta dan data, bisa ke kepala sekolah. Kalau kasusnya berhubungan dengan anak-anak ya bisa ke guru mata pelajaran terutama ya yang terjadi di kelas. Kemudian cross checknya juga ke wali kelas, guru BK, meskipun kita tidak punya guru yang berlatar belakang BK, tapi kan kita punya guru lain yang kita bantukan. Jadi hal pertama yang Ibu lakukan itu pastinya klarifikasi dulu, konfirmasi fakta dan datanya. Kemudian kalau memang itu benar-benar terjadi, baru kita carikan, kita cari tahu penyebabnya apa. Ya. Kita cari tahu penyebabnya apa. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa bisa kejadian seperti itu? Setelah kita cari fakta, cari penyebabnya, barulah kita cari solusinya bersama. Setelah kita cari solusi, baru kita putuskan solusi terbaiknya apa dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Itu sih caranya Ibu mengidentifikasi selama ini setiap kejadian yang ada di sekolah kita ini. Ibu, nah contohnya nih Bu, seandainya nih ada kasus-kasus yang mana dua kepentingan ini sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita ambil contoh lah ya. Iya. Contoh kasus. Misal ada salah satu guru kita yang pagi-pagi telepon Ibu, maaf ya Bu, saya nggak bisa datang hari ini karena tetangga saya meninggal misalnya. Sementara beliau ada tugas ya, ada jam di kelas. Dalam hal ini Ibu tentunya sebagai bagian dari masyarakat ya, mengizinkan guru tersebut untuk tidak masuk ya. Kenapa? Sebagai bagian dari masyarakat kita pasti butuh orang lain. Ya. Satu. Yang kedua, sebagai bagian masyarakat juga kita nggak tahu apakah nanti suatu saat
ini akan kejadian ke kita. Ya. Dan terkait tugas beliau di kelas, kita kan punya guru piket yang bisa menggantikan. Kemudian juga rombel kita hanya 18 sementara guru 26 orang. Kan masih ada tuh sekitar 8 orang guru lagi yang tidak mengajar, ya kan, termasuk guru piket. Itu kan juga bisa mengamankan anak itu. Mungkin secara kedinasan mungkin sikap ibu salah. Ya, mungkin sikap ibu, putusan yang ibu ambil itu salah. Tapi secara kemanusiaan, secara sosial, ibu tidak salah. Jadi dalam hal ini kan meninggal nih, nggak bisa ditunda-tunda, pemakaman segala macamnya kan tidak bisa ditunda. Nah, setelah selesai prosesi itu nanti fardu kifayahnya, ya guru tersebut ya harus datang ke sekolah melaksanakan tugasnya sesuai. Tapi tidak jarang juga sih kita kejadian putusan yang kita ambil itu bertentangan dengan batin kita, ya ada juga gitu ya. Misalnya dulu sebelum kita melaksanakan IKM ini terkait permasalahan anak naik kelas, tinggal kelas atau naik kelas gitu ya. Karena anaknya malas, karena anaknya sering bolos, pokoknya kriteria untuk naik kelas itu tidak bisa dipenuhi. Ya mau tidak mau kita meninggalkan kelas anak tersebut, tapi tentunya dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan. Misalnya ya sudah ada pembinaan dari kelas, sudah ada pembinaan dari wakil, BK, sampai ke kepala sekolah juga. Ternyata tidak ada usaha juga dari orang tuanya, ya mau tidak mau. Dan ini sebenarnya dilema yang amat sangat, ini sebuah dilema bagi kita sebetulnya. Tapi kan kita harus mengambil keputusan ini supaya menjadi shock terapi bagi anak-anak yang lain, bahwa kalau kita tidak disiplin, tidak belajar, itu ada resiko yang harus diterima. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani dan memutuskan kasus-kasus tersebut? Oke. Langkah. Ya, langkah jalan ya. Bukan langkah jalan ya. Ya. Langkah-langkah step yang kita lakukan untuk mengambil kebijakan, untuk memutuskan ya. Terkait kasus yang terjadi di sekolah ini. Kalau Ibu, karena kita ibu dari awal di sekolah ini sudah menanamkan bahwa kita ini keluarga, ya. Jadi memang segala sesuatu yang kita putuskan itu azas kekeluargaan, ya. Artinya ibu tidak akan memutuskan sebuah kasus itu sendiri. Pasti libatkan pertama wakil lah dulu ya, wakil sebagai orang yang terdekat lah dulu, karena ruangannya juga dekat kan dengan ibu. Wakil, kemudian juga para tetua-tetua kita, guru senior, kemudian sesuai dengan permasalahannya sih, kalau misalnya itu permasalahan yang berhubungan dengan kesiswaan, ya ibu berembuknya dengan kesiswaan, OSIS, staf OSIS, kemudian juga wali kelas dan sebagainya. Cuman yang jelas pasti ada langkah-langkah yang kita lalui sebelum memutuskan sesuatu. Kalau itu permasalahan yang berhubungan dengan anak, itu tentunya stepnya dari guru mapel dulu, ya, guru mapel. Kalau kejadiannya di kelas itu dari guru mapel dulu, kemudian baru ke wali kelas, terus lanjut ke BK, wakil, ke OSIS, wakil, dan akhirnya ke kepala sekolah. Itu pun keputusannya tidak serta-merta kita finalkan gitu ya. Kita masih bertenggang rasa, meskipun kasus yang dijalani, yang dilakukan anak kita itu sudah termasuk kategori berat, kalau kita menganggap anak ini masih bisa kita bina dan memang ingin merubah diri, ya kita tetap akan bina. Diberi kesempatan ya Bu ya. Diberi kesempatan. Contohnya kayak kemarin lah, waktu kita kenaikan kelas kemarin kan, guru-guru semua sudah sepakat
ibaratnya semua sudah nyerah Ya, ibu nih, ya. pokoknya sudah tak sanggup lagi. Iya. Tapi kan ibu tetap memberikan Kesempatan. memberikan kesempatan bagi kita semua Ya. untuk beribadah lebih banyak dalam hal menangani anak ini gitu kan. Terlepas nanti dia berubah atau tidak, itu kan bukan hanya kita Iya. sih, kerjasama orang tuanya ke juga. kita juga. Gitu. Tapi setidaknya kita berusaha tunjukkan ke orang tuanya bahwa kita memang ini anak kami Iya. dan kami peduli. Jadi kalau memang ingin anak ini berubah, ayo sama-sama. Mudah-mudahan selesai anaknya ya. Amin. Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Oh, gampang itu mah. Nah, Azas kekeluargaan, komunikasi. azas kekeluargaan, Komunikasi. Makanya nggak salah kan iklan Sariwangi itu kan, Ya. mari ngeteh, mari bicara, pasti selesai. Tapi kalau di sini nggak bisa kayak gitu. Mari makan kue, mari minum air putih, mari bicara. Karena ibu nggak suka ngeteh. kalau dengan Bu Yus, mari ngopi, mari tidur. Selesai masalah. Selesai masalahnya. Dua kunci itu ya Bu ya, Ya. bisa itu. Persaudaraan, kekeluargaan, dan komunikasi. Apapun yang dirasakan, sampaikan. Rasa enakkah, rasa tidak enakkah, kesalkah dengan kepala sekolah, tidak senang dengan kepala sekolah, ngomong. Nah, ini Bu. Jadi, hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dengan kasus-kasus yang dilema etika? Kalau berhubungan dengan guru-guru ya, karena kita tadi udah menerapkan prinsip azas kekeluargaan dan komunikasi, kayaknya halangannya nggak begitu besar sih ya. Paling-paling cemburu. Ya. Paling-paling Kecemburuan. Misal Bu Yus mau izin, ibu langsung oke kan, izin mau ada rapat di sekolah anak misalnya, ibu langsung izinkan. Nah, sekali waktu Bu Pipi izin mau ngantarkan saudaranya ke airport misalnya, ibu tidak izinkan. Kenapa tidak diizinkan? Kan masih ada alternatif lain untuk ke airport, kan bisa pakai taksi, bisa pakai ojek, bisa naik bus airport yang memang lalu lalang di ini gitu, di jalan kita ini. Gitu. Nah, kenapa Bu Yus diizinkan datang? Karena kan nggak mungkin tetangga Bu Yus yang pergi rapat untuk sekolah anaknya. Gitu. Lebih ke situ sih kalau guru-guru ya. Tapi ya kita kan itu tadi, karena kekeluargaan insya Allah mudah-mudahan akan selamanya seperti itu, bisa menerima sih, biasanya itu bisa menerima. Tapi nggak tahu ya kalau di belakang ibu ngomong-ngomong juga ibu nggak tahu sih. Dan sepertinya tidak ada sih kejadian seperti itu. Nah, kalau ke anak-anak, permasalahan dengan anak-anak itu yang agak lumayan berat, karena anak-anak kita di sini kan rata-rata orang tuanya pendidikannya kan menengah ke bawah. Ya. Kemudian motivasi anak-anak rendah, motivasi orang tua juga rendah, ya kan. Kalau misalnya motivasi belajar anak kita rendah, sementara motivasi orang tua untuk menyemangati anak belajar itu tinggi, ini anak akan bisa bisa naik, gitu kan, bisa termotivasi. Awalnya mungkin dengan terpaksa ya, tapi kalau tinggi motivasi orang tuanya dan itu dimotivasi terus anak-anak, mudah-mudahan bisa jadi baik. Tapi kan fakta yang kita hadapi selama ini kan memang motivasi orang tua rendah. Kalau kita panggil orang tua itulah Bu, di rumah juga kayak gitu lah. Ngeluh juga lagi. Kita ini mau curhat loh, gimana caranya Bu biar anak ini bisa baik. Nah, malah kita yang dicurhati gitu kan. Kemudian orang tua sepertinya lepas tangan. Banyak orang tua kita ini yang lepas tangan. Mereka beranggapan kan udah kami antar anak kami, berarti kan kami percaya dengan ibu. Lah giliran anaknya tidak kita naik kan tak terima.
giliran anaknya kita marah juga kadang-kadang ada yang tak terima, katanya udah serahkan ke kita. Makanya ibu bersyukur kita masuk ke dalam circle sekolah penggerak itu ya, apalagi kita di angkatan 1 kan, pilot projectnya kurikulum merdeka itu kan ada di kita gitu kan, di mana dalam salah satu kegiatannya adalah pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Nah itu rasanya pastilah ibu semua pasti merasakan lah ya, seperti apa gitu dampaknya orang tua yang dulu dengan yang sekarang itu seperti apa partisipasinya. Kalau ke anak-anak itu sih motivasi yang belajar yang rendah, sehingga kita membentuk karakter anak ini menjadi lebih baik juga sulit, kemudian juga menarik minatnya juga sulit. Makanya ibu kan selalu bilang, ayo kita jual diri ke anak-anak, tanda petik ya. Ayo kita tanda petik jual diri ke anak-anak. Tapi ya itu tadi, dengan banyaknya kita melakukan IHT, workshop, kemudian kreativitas guru kita juga semakin berkembang. Nah ternyata itu juga alhamdulillah bisa menarik minat anak. Nah kalau kita bandingkan dengan dulu sebelum kita SP dengan sekarang, minat anak itu alhamdulillah sudah jauh lah peningkatannya. Mudah-mudahan Allah selalu kasih kita sehat, anak-anak kita soleh-soleha, anak-anak kita di rumah, anak-anak di sekolah. Karena kan doa dari mereka yang kita harapkan nanti kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia. Ini saya lanjutkan ya Bu ya. Oke. Biasanya kalau dalam suatu permasalahan itu Ibu menyelesaikannya, Ibu lihat dulu timingnya atau Ibu tunda dulu lihat kondisinya atau bagaimana gitu misalnya? Ibu orangnya satset. Ibu langsung ya kan Bu. Tahu nggak, ibu nggak bisa menunda-nunda karena ibu bukan tipe orang yang orang yang suka memikirkan gitu, enggak. Ibu maunya begitu kejadian brap selesai gitu, mau marah, mau senang, mau tidak terima, mau apa, kita duduk sama-sama selesai seketika. Kalau ibu gitu orangnya. Mungkin ada negatif sides, ada negatif sisi negatifnya ya. Mungkin bisa jadi nanti karena kita gerusa-gerusu, istilahnya kan buru-buru gitu, terkadang bisa jadi ternyata bukan ini loh yang harusnya solusinya gitu ya. Tapi ya sepanjang ini karena ibu menyelesaikan masalah itu tidak sendiri, kan banyak masukan. Nah, insya Allah lah. Dan kalaupun kita salah dalam memutuskan, kan kita bisa minta maaf setelah itu. Iya kan? Betul. Karena ini berkaitan dengan etika ya Bu ya. Iya, etika gitu ya. Bukan berkaitan dengan hukum gitu. Benar. Ya. Misalnya nih Bu, Ibu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekolah ini kan banyak Bu ya. Banyak gitu. Selain dari wakil, mungkin ada orang yang biasanya Ibu tanyain, minta pendapatnya gitu. Ibaratnya seperti idola lah atau panutan gitu menurut Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang kira-kira menurut Ibu berat gitu. Oke. Kalau di sekolah ini, alhamdulillah ibu tidak pernah rasanya mendapat kasus berat ya. Alhamdulillah gitu. Cuman kalau untuk menyelesaikan masalah, ibu kan cuma kewakil sih, sampai ke mohon maaf yang staf-staf kita yang di lapangan saja kita mintai pendapat kalau memang itu berhubungan dengan tupoksi beliau gitu. Dan ibu juga bukan tipe orang yang ada masalah dikit ngadu ke dinas pendidikan, ada apa yang ngadu, enggak, bukan tipe seperti itu. Karena itu tadi, kita kan keluarga, ayo kita selesaikan di keluarga kita dulu gitu, baru kita keluar. Dan rasanya sampai hari ini kayaknya nggak ada lah masalah sekolah ini yang ibu bawa ke dinas pendidikan, kecuali masalah sarpras ya, kecuali masalah sarpras. Kita belum punya perpustakaan, itu gedung kita masih belum lahan kita kosong juga belum dibangun. Tapi kalau misalnya orang yang ibu yang ibu ajak konsultasi bagaimana caranya untuk mengembangkan sekolah, bagaimana ini gitu ya. Ya kadang-kadang ibu ke Pak Kadis karena beliau welcome ya. Dia welcome, kemudian juga kabit-kabit kita di dinas pendidikan. Tapi itu ya dalam hal pengembangan sekolah ya, bukan masalah yang ada di sekolah gitu. Karena kayak selama ini bisa kok kita selesaikan, ya kan? Bisa selesaikan. Bisa selesaikan sama-sama. Betul.
Karena itu tadi, kita merasa kita keluarga sakit, Bu Tisa, Bu Yus juga ikut sakit, Ibu tak mau ikut sakit ya. Tapi ibu ikut sedih. Iya, karena itu tadi kan, dan kita bicara gitu loh kan, kita komunikasi. Dengan komunikasi kan semuanya akan mencair, akan selesai. Gitu. Ini terakhir Bu, kita udah ngobrol banyak gitu dari awal tadi terkait dengan dilema etika gitu, bujukan moral. Mungkin sekarang kita lebih banyak bahasnya yang dilema etika ya tadi sebelumnya Bu. Itu dari pendapat Ibu, apa yang Ibu bisa petik sebagai pembelajaran untuk kami juga gitu, Ibu, yang dari pembelajaran Ibu bisa turunkan ke kami gitu. Yang paling penting sih, yang Ibu juga sering sampaikan ke kawan-kawan, sehebat apapun kita butuh orang lain. Ya, sehebat apapun kita butuh orang lain, itu satu. Kemudian orang lain yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kita, kemudian untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita, itu bukan orang lain yang dari luar sekolah dari luar sekolah ini, yang orang sini dulu gitu, orang-orang keluarga kita ini dulu gitu. Yang pertama kita butuh orang lain, yang kedua ya yang paling duluan tahu itu ya keluarga kita, SMP 38 ini. Makanya di Mars kita ini kan, di Mars sekolah kita kan, kita ini keluarga, mari sehat bersama, ya kan? Ya kita semua dulu. Dan yang ketiga yang penting itulah yaitu tadi komunikasi. Sekecil apapun masalah, kalau dibiarkan tidak dikomunikasikan, dia akan membesar, meledak, hancurlah keluarga ini. Tapi sebesar apapun masalah, mau sebesar gedung kita ini pun, kalau kita bicara, dia akan bisa menjadi serpihan-serpihan dan selesai masalahnya. Rasanya, ini Ibu tahun ke-7 di sini ya. Rasanya sepanjang ini tidak ada persoalan berarti yang Ibu alami. Kemudian pekerjaan Ibu juga rasanya tidak ada yang terganggu. Itu karena merasa kita itu tadi ya, komunikasi, kita butuh orang lain, yang kita butuhkan itu adalah keluarga kita sendiri. Dan Ibu pun lolos jadi kepala sekolah penggerak ya, seleksi kepala sekolah penggerak, ya itu karena kawan-kawan juga. Yang Ibu isi esai itu kan pekerjaan kawan-kawan, ya kan? Pekerjaan kawan-kawan guru semua gitu. Jadi itu tadi, kalau kita hebat, ayo hebat bersama. Kalau kita kalau kita maju bersama. Karena sesuai moto kita, bersama kita bisa, bersatu kita maju, 38 di hatiku. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan ke kami. Semoga semangat Ibu tertular ke kami semuanya. Amin. Iya, mungkin itu aja ya Bu Yus, Bu Vivi. Ya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah sehat. Terima kasih karena bisa memenuhi undangan kami gitu. Ini terkait dengan tugas CGP, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun beberapa pertanyaan nanti yang kami akan tanyakan terkait dengan pengalaman Bu Nani ya sebagai kepala sekolah, itu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Mungkin Bu Nani bisa bercerita gitu, bagaimana Bu Nani bisa mengidentifikasi kasus-kasus apakah ini masuk pada dilema etika ataupun rujukan moral gitu terkait dengan keseharian Bu Nani sebagai kepala sekolah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kita melihat atau mengambil keputusan, berarti kita harus berdasarkan dilema etika atau rujukan moral. Itu adalah lihat dari kasusnya. Berarti kita harus mengidentifikasi dulu kasus itu apa, nanti baru kita pisahkan apakah itu termasuk dilema etika ataukah dia rujukan moral. Oke, nah selama Bu Nani menjalankan sekolah nih dalam mengambil keputusan, terutama nih ada kasus-kasus yang dua kepentingan.
sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bisa nggak kira-kira Bu Nani? Dalam konsep kita mengambil keputusan, kalau itu dua dilema yang kita hadapi sama-sama menguntungkan, berarti kita lihat konsep mana yang lebih menguntungkan, yang lebih tidak merugikan orang lain, ataupun dilema tersebut itu yang kita ambil kebijakannya. Karena bagaimanapun dalam mengambil sebuah keputusan pasti akan ada yang terkorbankan. Itu kalau sama-sama benar ya, berarti dia ada mengandung nilai kebajikan supaya orang lain dengan keputusan kita juga tidak dirugikan. Betul. Ini terkait dengan tadi lanjutan dari Bu Nani kan bisa melihat itu kira-kira mana dampaknya yang akan merugikan orang banyak. Boleh nggak Bu Nani cerita lagi kira-kira langkah-langkah apa gitu yang biasanya Bu Nani lakukan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika ini? Dilema etika itu kita mengambil keputusannya, kita harus melihat dulu akar permasalahannya dari mana. Begitu akar permasalahan baru kita proses. Kita proses, dengan kita memproses kita tahu jika A kita putuskan maka nanti akibatnya ini, kemudian B kita putuskan maka akibatnya ini. Kita harus menganalisa kira-kira keputusan yang kita ambil mana yang lebih berdampak positif untuk semua pihak yang terkait di dalamnya. Jadi dilihat dulu dari akar masalah Dari ya akar Bu masalah. Naninya. Nah, kalau ini Bu Nani, jadi selama ini yang Bu Nani anggap paling efektif nih dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika mungkin yang selama inilah Bu Nani jalani gitu. Hal-hal apa saja nih yang pernah terjadi lah gitu, istilahnya yang Ibu alami. Kalau yang saya alami dilema etika itu sebenarnya hanya bagaimana mensikapinya, karena kadangkala membedakan antara dilema etika dengan moral itu adalah tipis. Jadi kita harus pintar bagaimana mensikapi, oh ini dilema etika, maka kita akan mengambil keputusan itu bijak untuk segala hal sehingga tidak berdampak sedikit pun atau negatif kepada orang lain. Ini mungkin selama mengambil keputusan itu kan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Boleh cerita sedikit nggak Bu Nani, bagaimana Bu Nani menghadapi tantangan dan langsung memutuskan suatu kebijakan ataupun keputusan ya gitu. Kalau dalam mengambil keputusan udah jelas pasti kita punya tantangan, tapi bagaimanapun kita sebagai pemimpin tidak melihat tantangan itu sebagai kelemahan kita, tapi lihat kekuatan yang kita miliki apa, sehingga kekuatan itu akan membuat kita tuh berpikiran positif ke depan. Dan kelemahan kita yang kita anggap sebagai tantangan, maka itu akan tipis atau hilang dengan sendirinya dalam pikiran kita. Sehingga kita itu akan kokoh dalam mengambil kebijakan, oh inilah kebijakan saya yang terbaik, tapi kita akan lihat, oh seandainya kita punya kelemahan, maka kekuatan kita munculkan ke depannya. Berarti itu jadi kekuatan ya Bu Nani ya? Bukan jadi kelemahan kita. Okay. Nah Bu Nani, apa yang Bu Nani, apakah ketika Bu Nani mau mengambil satu keputusan itu ada nggak? Apakah harus ada waktu tertentu atau apabila ada kasus mungkin berpikir sebentar atau bagaimana langsung diselesaikan atau bagaimana gitu selama ini yang Ibu lakukan? Kalau seandainya dilema yang kita ini kan jangan kita menunggu waktu. Karena itu akan berdampak negatif kepada yang lainnya. Jadi kalau dilema etika, itu bagusnya saat itu juga kita harus mengambil kebijakan. Setelah kita melihat kasusnya, kemudian kita cerna, kita ambil kebijakan, langsung kita putuskan. Karena bagaimanapun menunggu waktu, apabila ada rentangan, itu akan dampak lebih negatif kepada pihak, lebih semua banyak pihak. jadinya negatifnya. Jadi gitu, kita harus cepat mengambil kebijakan. Ya Bu Nani, mungkin dalam mengambil keputusan ini kan ibaratnya kita butuh nih masukan-masukan gitu dari orang lain untuk menentukan keputusan yang akan kita ambil. Kira-kira siapa orang yang biasanya Bu Nani minta pendapat gitu dalam mengambil suatu keputusan? Yang pertama, kalau kita berada di institusi kita, bahwasanya mungkin ini adalah sekolah, mungkin kita punya staf yang kita percaya. Kemudian kita juga lihat pemahamannya seperti apa,
Kemudian baru kita mungkin dalam sesaat bisa jadi kita minta kepada pimpinan kita yang di atas lebih dari kita kebijakan, kira-kira saya ambil kebijakannya seperti apa, karena itu akan menguatkan kita. Ya dengan suatu saat keputusan yang kita ambil itu nyampe keluar, ternyata atasan kita sudah tahu, oh iya, berarti dia akan memperkuat, akan membuat kita itu nyaman, sehingga tidak ada yang akan melemahkan dengan keputusan yang kita ambil. Jadi kita tidak sendiri untuk mengambil berarti itu keputusan. dukungan juga untuk kita mengambil keputusan ya Bu Nani ya. Nah ini yang terakhir Bu Nani. Jadi dari semua semua yang pernah mungkin Bu Nani alami, kasus atau apa pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan gitu, dan itu mungkin juga bisa jadi pelajaran juga buat kami gitu. Pelajaran yang penting bagi kita, kalau yang saya rasakan ya, dalam mengambil keputusan, makanya kita harus bijak dan kita melihat kekuatan yang kita miliki. Jadi kita tidak terpengaruh dengan orang lain, sehingga kita itu kokoh dan kuat, tapi dengan dasar berarti kita paham apa akar masalahnya. Kalau kita tidak tahu dengan akar masalahnya, apapun keputusan yang kita buat, kita akan bisa lemah setelah pihak-pihak lain akan ikut mencampuri urusan kita tersebut. Tapi kalau seandainya kita punya dasarnya, maka kita tidak akan lemah untuk dalam bertindak mengambil keputusan itu. Terima kasih Bu Nani, sudah waktunya udah meluangkan waktu untuk sini dari 32 jauh ya Bu Nani ya. Terima kasih banyak ya Bu Nan. Sama-sama. Semoga bisa diaplikasikan pengalaman yang sedikit ya, mungkin saya pun mungkin baru seperti itu bisa mengambil kebijakan. Mungkin kita banyak belajar dan banyak mengambil ibroh dari apa-apa yang kita lakukan. Iya, betul sekali.